Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, halo para petani Indonesia dimanapun kalian berada. Pada kesempatan video kali ini kawan-kawan, kita sedang berada di lahan tanaman cabai yang dimana kita budidayakan secara semi organik di musim kemarau ya, semacam ini. Nah, pada video kali ini kawan-kawan bisa melihat kondisi dari tanaman cabainya ya. Kami perlihatkan beberapa tanaman cabai yang mengalami kendala dalam proses budidayanya. Nah, kendala yang kawan-kawan bisa lihat bahwasanya tanaman cabai ini beberapa buahnya sudah terserang oleh hama ya, terutama oleh hama lalat. Nah, ini sering terjadi ketika musim kemarau semacam ini kawan-kawan. Beda pada saat musim penghujan yang dimana serangan yang sering terjadi adalah serangan jamur ya. Akan tetapi kalau musim kemarau ini biasanya serangan hama maupun penyakit itu juga banyak di musim kemarau. Dan itu pada video-video sebelumnya sudah kami terangkan bagaimana cara pengendalian yang kita lakukan dan kita upayakan agar mencegah terjadinya hal semacam tersebut. Salah satunya penggunaan PSB, pengendalian secara teknis budidayanya dan lain sebagainya. Akan tetapi pada kesempatan kali ini kita dipertontonkan lagi permasalahan yang sering terjadi. Permasalahan yang sering terjadi pada budidaya tanaman cabai keriting semacam ini ya, rata-rata yaitu adalah kondisi saat ini, yaitu adalah bunga tidak mau bermunculan. Nah, entah bagaimana dan apa penyebabnya, ini masih kita analisis kenapa setiap budidaya cabai keriting ada masanya bunga tersebut tidak mau bermunculan pada saat kita panen dalam kondisi hijau. Nah, kondisi semacam ini cabai keriting perlu namanya perawatan kawan-kawan. Karena kami menyadari bunga tersebut muncul pastinya karena fotosintesisnya menghasilkan hasil maksimal, lalu hasil fotosintesisnya dibentuklah untuk dipergunakan bunga. Dan menurut analisa kami, ketika bunga ini tidak bisa muncul menandakan hasil fotosintesisnya kurang maksimal ya. Mungkin entah yang ada bermasalah mulai dari bahannya, cahayanya, ataupun serangan hamanya atau penyakitnya. Nah, itu yang menjadi pertanyaan dari kami. Akan tetapi kalau dilihat-lihat semacam kondisi kemarau semacam ini kan kawan ya, hujan itu tidak ada, air ya agak sulit, cahaya yang melimpah. Nah, itu menandakan biasanya kondisi semacam ini tanaman cabai tidak mau berbunga karena kondisinya terlalu panas sehingga bunganya rontok. Kemungkinan satu itu. Yang kedua yaitu kekurangan air maupun nutrisi pada tanaman cabai semacam ini, sehingga menjadikan tanaman cabainya tidak pada berbunga. Nah, kalau kalian lihat ya, nanti kalau tanaman cabai itu pada berbunga, biasanya di tanaman-tanaman tersebut ada bunga yang berwarna putih ya, yang itu jumlahnya cukup banyak. Nah, ketika terlihat bunga berwarna putih menandakan cabai itu banyak bunga yang bunga dan calon buah yang akan tumbuh. Akan tapi kalau terlihat semacam ini berarti menandakan cabai itu tidak atau kurang dalam proses pembungaannya. Sehingga kita sebagai seorang petani, kawan-kawan perlu namanya melakukan proses yaitu perawatan secara intensif, lebih intensif dari biasanya kepada tanaman cabai kawan-kawan. Nah, jadi seorang petani juga harus pintar menganalisis semacam ini ya. Ketika tanaman cabainya tidak mau berbunga tapi masih bisa tumbuh, maka kita sebagai seorang petani harus merawatnya secara intensif. Pada dasarnya perawatan itu ada bermacam-macam. Kalau kami yang jelas ada perawatan yang perlu dilakukan pada tanaman cabai, yaitu adalah pengairan. Air jangan sampai kekurangan, jangan sampai kelebihan juga, sesuai dengan kebutuhan cabainya. Yang kedua yaitu pemupukan itu harus konsisten. Nah, kemarin ini permasalahannya kita pemupukannya agak tidak konsisten ya kan ya.
karena permasalahannya saya sendiri sibuk ya, belum sempat memupuk. Nah, jadinya eh, kurang konsisten, dan airnya pun ini belum saya siram ya Kak. Seharusnya 4 hari sudah saya siram tapi belum saya siram. Nah, menjadikan tanaman cabenya kurang maksimal produktivitasnya, kan bisa lihat. Lalu serangan penyakit maupun hamanya. Kalau untuk serangan penyakitnya di sini biasanya penyakit kuning yang menyerang tanaman cabai itu alhamdulillah rata-rata kondisinya sedikit ya kan kawan. Ada yang terserang itu ada 1 tanaman di bagian sana. Tapi kalau secara keseluruhan hampir 80 hingga 90% kondisinya aman-aman saja untuk penyakitnya. Tetapi untuk serangan hamanya, yaitu serangan hama masih ada ya kan kawan, semacam itu. Tapi kalau untuk dari hubungan antara serangan hama dengan bunganya tidak ada hubungan, akan tapi ini malah pada agroklimatologi dari kondisi lingkungan sekitar menjadikan tanaman cabai menghasilkan bunga semacam ini ya, kering ya. Nanti kalau sudah kering semacam ini akan rontok dan itu tidak menghasilkan buah. Nah, kalau kalian lihat, nah ini contoh bunga yang kering dan akan rontok. Nah, oleh sebab itu kan kawan perlu dalam perawatan yang saya sebutkan tadi, mulai pengairan, pemupukan, pengendalian hama penyakit. Nah, itu kawan-kawan perlu namanya perlakuan kepada tanaman ya. Dari perawatan tersebut perlu diperlakukan kepada tanaman yang kita budidayakan secara lebih intensif, karena ini menyangkut tanaman cabai yang bunganya semakin sedikit. Oleh sebab itu kita sebagai seorang petani harus dalam merawatnya tersebut, penyiramannya harus satu lebih banyak, yang kedua pemupukan juga lebih konsisten, lebih sesuai dengan kebutuhan pembentukan bunga, yaitu khususnya pupuk unsur P dan unsur K jika menggunakan pupuk kimia. Tapi jangan lupa dibarengi dengan organik, karena kita perlakuannya semi organik. Nah, itu harus dibarengi juga. Lalu juga yaitu hamanya juga kawan-kawan kontrol, kawan-kawan kendalikan ya, selalu rajin ya dalam menghilangkan buah-buah yang terserang hama ya. Biasanya di dalam buah ini ada singkat atau larva dari lalat buah. Nah, itu biasanya akan meremen ke buah yang lainnya. Oleh sebab itu kan harus kendalikan sehingga nantinya bunga yang akan menghasilkan buah akan bisa lebih maksimal dalam menghasilkan buah cabai tersebut, semacam itu, calon buah cabai tersebut macam itu. Yang jelas kondisi semacam ini kawan-kawan harus intensif dalam perawatan, terutama pengairan, pemupukan, dan pengendalian semacam itu. Tujuannya apa? Tujuannya nanti kalau kawan-kawan intensif, nanti tanaman yang kita budidayakan ya, cabai-cabai keriting ini akan merespon ya. Responnya bagaimana? Responnya mereka akan tumbuh segar. Pertama segar dulu ya kan kawan, tidak stres akibat kekurangan air. Yang kedua, kalau sudah tumbuh segar, konsisten pemberian pupuknya, itu nanti akan muncul tunas baru. Nah, di tunas baru itulah biasanya tanaman cabai akan mengeluarkan bunga yang cukup banyak. Dan bunga yang cukup banyak itu kawan-kawan, ketika sudah keluar bunga yang cukup banyak, hama yang ada di tanaman cabai kawan-kawan harus kendalikan semacam itu. Sehingga apa? Sehingga nanti tanaman cabainya bisa menghasilkan buah yang cukup banyak pula, semacam itu, dan menghasilkan buah yang kondisinya bagus, semacam itu kan kawan. Sehingga ya itu kan kawan, perlu perawatan yang intensif, terutama air ya, sama pupuk jangan sampai ketinggalan, semacam itu. Pupuk organik tetap selalu sodorkan terus menerus, ini untuk mengurangi tingkat kesetresan, kelengkapan nutrisi, dan lain sebagainya bagi tanaman yang kita budidayakan, semacam itu kan kawan. Nah nanti ya kan kawan, respon tanaman tersebut yaitu muncul tunas dan berbunga. Dan itu saya pernah di video-video sebelumnya, kalau kalian lihat ya, di lahan yang berbeda dari lahan ini,
kan coba lihat mengenai budidaya cabai keriting kami. Nah, itu bunganya cukup banyak sekali. Dulunya ya permasalahannya sama kan kawan. Nah, baru dipetik beberapa kali sudah tidak berbunga. Saya kira kan mati. Tapi ketika itu kondisi hujan masih ada, pemupukan konsisten ya. Pemupukannya konsisten, hujannya juga masih ada. Itu dengan 2 perawatan itu saja tanaman cabenya mengeluarkan tunas yang baru dan berbunga cukup lebat hingga bertahan sampai 5 bulan lamanya kan kawan. Semacam itu. Dan itu sangat-sangat menguntungkan. Itu kami menggunakan pupuk yang murah saja, pakai Ponska itu aja udah bagus sekali, dicampur POC ya kan POC tetap kita berikan, dosisnya kita tambahkan, wah itu hasilnya luar biasa sekali kan kawan. Selain tanahnya semakin membaik, hasilnya juga luar biasa, irit biaya, keuntungannya banyak semacam itu. Dan itu ya hal wajar ya kan kalau tanaman cabai kawan mengalami hal semacam ini. Yang penting kawan-kawan jangan panik, kawan-kawan konsisten, kawan-kawan amati tanaman cabenya untuk selalu tidak kekurangan air, tidak kekurangan nutrisi ya. Pupuk organik selalu diberikan agar kondisinya tanaman cabai kawan lebih baik dan hasilnya lebih maksimal. Oke kawan-kawan, itu dulu video dari kami tentang permasalahan bunga tidak mau bermunculan dan bagaimana solusi yang kita hadirkan menurut pengalaman dalam budidaya cabai keriting kami. Oke, sekian dulu dari kami. Jika ada kekurangan maupun kesalahan dalam pembuatan video kali ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.